Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kesehatan. Kemudian di dalam kesempatan dan kesehatan ini merupakan bagian lekan nikmat yang sangat besar lekan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tatkala tajagaya maka kita mau apa pahalai iblis. Tatkala kesehatan dan kesempatan nono kita gunakan di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Bagian lekan ketaatan dan bagian lekan bagaimana cara anda untuk mengisi kesempatan tersebut adalah kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang merupakan kewajiban setiap muslim. Dan ini fardu ain, hukumna wajib ain. Hukumna fardu ain bagi setiap orang muslim. Yakna bau wakilang. Seorang anak tidak bisa mewakilkan atau menggugurkan kewajiban anaknya, seorang orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Atau seorang teman tidak bisa menggugurkan kewajiban temannya. Nenek arun fardu ain. Harus masing-masing kita menuhin tuntutan tersebut. Berukna gugur kewajiban tah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekali lagi menuntut ilmu merupakan salah satu ketaatan yang besar. Maka selalu kita saling mengingatkan, sempatkan lekta, selalu sempatkan diri kita, selalu mudaang lekta di dalam menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu dan yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Bersabar di atas jalan sunnah merupakan bagian lekan kelezatan dakwah. Harus tersabar, ya, karena iaran kebaikan nono pasti Allah Subhanahu wa taala menguji sejauh mana kesabaran tadi dalam menjalankan kebaikan noh. Arak tantangan nah. Dakwah nono arak tantangan nah. Kebaikan nono arak tantangan nah. Rahimani wa rahimakumullah. Nenek saranta gin ngukur bagaimana Allah Subhanahu wa taala ngembang ita keimanan, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji ita dengan ujian, terutama di dalam ujian dakwah, ujian keyakinan ta, bagaimana akidah ta, ujian manhaj ta, bagaimana
cara kita menjalankan agama nenek sesuai tidak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya besar kecil keimanan nono terlihat lekan ujian di dalam menjalankan ketaatan, ujian di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia mau ujian i paling belik lekan Allah Subhanahu wa taala, i paling keras adalah para nabi. Ini menunjukkan para nabi no memiliki iman yang sangat besar, iman i sangat kokoh, i sangat tinggi. Thumma yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Kemudian seorang Allah Subhanahu wa taala uji kita sesuai dengan bagaimana agama anta, kuat lemah agama anta. Nono belik beci ujian anta. Fa in kana fi dinihi salban fayubtala ala hasabi dinihi. Apabila seseorang kuat agamanya, patuh, becat, ingat timba Allah Subhanahu wa taala, fayubtala ala hasabi dinihi, maka menguji pepaya dengan ujian yang sulit, ujian yang besar. Ini syarat Allah Subhanahu wa taala magita ini ta kete iman tano, kete kekuatan agama yang kita bisa jalankan sesuai dengan besar kecilnya ujian kita para jemaah. Wa in kana fi dinihi riqqah, apabila seseorang memiliki iman tipis atau agama yang lemah, fayubtala ala hasabi dini, maka ia gian nguji dengan ujian yang ringan. Dan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagian lekan agama yang besar adalah bagaimana kita nuntut ilmu, kita ngaji untuk bisa memahami bagaimana kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cara anta untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang tauhid, mendalami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk ittiba' Rasul. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ujian di dalam dakwah nono sangat besar. Ya nah kali dua kali. Dan ujian itu akan berlanjut terus para jemaah. Piran ya tanguji, ya, menuah tatama surga. Jangan merasa aman. Tatkala wah paham kita tauhid nuah. Untuk angta maksud tauhid neneh. Wah ngamalang tayah, jangan merasa aman. Milui tangaji sunnah, alhamdulillah syukuri. Namun jangan merasa aman. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut keistiqamahan anta. Penting adalah berusaha istiqamah di atas kebajikan tersebut. Istiqamah di atas aqidah yang benar, istiqamah di atas manhaj an-nabawi. Rahimani wa rahimakumullah. Nenek yai terpenting ta istiqamah. Ya. Adapun muntamile terbebas lekan ujian satu sabar enggak nah. Karena ujian ini akan terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya. Dan ujian terakhir kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab, menimbang amal perbuatan tak, ujian terakhir nono yang menentukan surga apa neraka. Yang tentu harapan tak adalah selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan timbangan amal kebajikan kita, sehingga dengan hal tersebut gian mudaang
ita tama surga Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang bagaimana hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang ke-8. Faqala al-muallif hafizahullah taala al-hadits ats-tsamin, hadis yang ke-8. An Abi Waqid al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bi syajaratin lil musyrikin. Dari Abi Waqid al-Laythi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sugul untuk perang Hunain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat perang tersebut bersama para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu pohon nono milik dengan musyrikin. Yuqalu laha dzatu anwat, yang dimana arn lekan pohon nono ngarnin dzatu anwat. Yu'alliquna 'alaiha aslihatahum ingkaduna, dengan musyrikin no langanang gantung senjata, gantung pedang, ya, pekakas perang nak tuno langanang gantung ya. Faqalu, lantas para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, pepinang ka kami, langan kami gantung perlengkapan perang, senjata-senjatan kami, marak langan dengan musyrikin ini, marak pohon, ya, lolon kayu khususang nalik dengan musyrikin langan nang gantung senjata tersebut. Pepinang ka kami nang gitu. Ini kita jadi kaum muslimin selalu, ya, ini bentuk bagaimana gambaran ikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pelan-pelan caran syaitan nono untuk menjerumuskan kita kepada kesesatan. Tidak langsung kah ya pula solat kah ya na langsung gitu, ya, memang telah ka sujud timba Allah. Tidak langsung begitu, namun wasilah ime ke ita kufur yang menyebabkan seorang akan kufur, yang menyebabkan orang akan terjatuh kepada nifaq, kefasikan, maksiat, nunu sarana kedik-kedik mencontohi cara-cara beragama orang-orang ahli kitab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, hadza kama qala qaum Musa, engkat pada ini pada engkat kaum Nabi Musa Bani Israel, ketika kaum muslimin lekan para sahabat, ya, dan mereka orang-orang yang baru masuk Islam, ketika mereka kah dengan musyrikin no berdua kita ke Bapak Pinang, seolah-olah no sekedar apa, sekedar apa alat doang, namun sebenarnya apa dampaknya di kemudian hari sangat besar, kerugiannya sangat besar. Bisa jadi dengan hal tersebut tempat tabarruk, meminta barakah, ya, yang akhirnya mentelah dengan gin gantung senjata. Apa gin gantung? Pesanan doa, gantung lilitang benang, terus ngikat pinakar
pohon atau piranting pohon itu arak tulisan hajat-hajat yang ia akan panjatkan kepada Allah. Wakilang lewat apa? Lolon kayu Dan itu banyak terjadi. Yang awalnya mungkin sekedar dengan lilitang bejorak-jorak, sekedar langan lilitang rerunggu plastik. Jadinya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal tersebut untuk menghindari akan terjadinya perbuatan kesyirikan di kemudian hari harus dihindari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nene pada permintaan pada engkau pada sebagaimana apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam." Mereka mengatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, pepinang ka kami sai sosok atau gambaran Tuhan. Marak Tuhan dengan musyrik ini sama. Melem pinang simbol Tuhan, ilanganna untuk tabarruk, ilanganna untuk tawassul. Begitu perumpamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada para sahabatnya. Walladzi nafsi biyadihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la tarkabanna sunnata man kana qablakum. Sungguh gin pada ngikutin caran beragama orang-orang sebelum kalian. Siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuh. Gin pada nurut tata cara beragama, keyakinan orang-orang sebelum kalian, muamalah orang-orang sebelum kalian, cara-cara mereka di dalam beragama, kalian akan mengikuti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam mulai mengikuti, dan itu terbukti. Orang kafir merayakan ulang tahun dengan Islam, milu, ya, timbul ulang tahun Islami, ulang tahun Islami dengan berdoa barakallahu laka fi umrik, semoga Allah ngembeng keberkahan pin umur p bilang tahun dah. Doa yang anak dan ini tiap tanggal bertepatan dengan tanggal kelahirannya, dan ini sama dengan ucapan-ucapan orang-orang kufar, selamat ulang tahun. Mungkin anggapan hal yang disepelekan, namun ini adalah berdampak pada keyakinan berdampak pada manhaj para jemaah. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar perayaan belaka, namun apa? Mengikuti tradisi orang-orang terdahulu dari ahli kitab. Rahimani wa rahimakumullah. Ahkedi marang kata pin awal yakna langsung syaitan nonon jerumusang kita kah payman telah solat, jangan sembah Allah. Lihat, mulai lekan cara seperti itu, ulang tahun. Kemudian bagaimana pergaulan muamalah mulai seda, mulai rusak. Kemudian mulai dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah mulai masuk anda. Rahimani wa rahimakumullah.
Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Jengkal jengkal, hasta hasta, kedik-kedik kah? Sarana nyeret ita nyedi ita lekan Islami murni no. Hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak gen pada nurut tetama. Le angkun wah kedong terpaut atenta nene terbiasa mengikuti gaya beragama, cara beragamanya orang-orang ahli kitab. Permainan HP banyak. Ya na langsung pin HP no, pin aplikasi HP permainan bebeak no, ya na langsung kenapa? Ya na langsung sembah patung, ya na langsung gitu. Masuk Kristen, tidak langsung begitu. Namun awalnya untuk melalaikan apa? Melalaikan anak-anak kaum muslimin, generasi-generasi Islam dilalaikan terus. Yang akhirnya permainan-permainan nono dimasukkan. Hal-hal yang akan merusak akidah. Hal-hal prinsip lekan keyakinan ta mulai dimasukkan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi. Wal barakatu hiya az-ziyadatu wan nama. Arn barakah nono adalah sesuatu yang bertambah. Sesuatu yang bertambah. Ini arn barakah. Kemudian ingembang ita keberkahan. Faladzul barakah huwa kathratul khair wal istimrar. Iaran keberkahan nono para jemaah berumbuk na kebaikan, berumbuk na pahala tah, berumbuk na bagus tah, dan terus menerus. Nenek aran barakah terus istiqamah. Jarina salah satu enggak na amalan iberkah nono adalah amalan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita lakukan dengan cara istimrar, terus istiqamah, jaga. Al-qalilu ma'al barakah khairun minal kathiri ma'al halakah. Kedi namun barakah lebih baik ketimbang luikna namun membinasakan. Baik itu di dalam masalah kehidupan dunia atau di dalam masalah ibadah. Kedi lagu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bagus ketimbang luik bilanganna, luik waktuna, kerjaan namun tidak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu membinasakan. Semuanya akan membinasakan tatkala menyimpang lekan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gariskan di dalam sunnahnya, akan membinasakan. Mina itagi rugi. Karena Al-Quran, sunnah, pemahaman para salaful ummah ridwanullah ta'ala anhum wa arda, enggak na imina ita selamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Ini gambaran lekan agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk ita nenek. Wah jelas, wah sempurna. Yang menyimpang celaka, binasa mereka. Yang mengamalkan selain apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan, maka ini akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Paling parah para jemaah adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala wal'iyadu billah menyesatkan orang, adallahullah ala ilmin. Allah sesatkan di atas ilmunya. Tuang tak dengar tak tentang ini lo, nenek akidah no, nenek ya la ilaha illallah, nenek maksudna. Kita mengetahui nenek batasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami
akidah tersebut di dalam memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nenek sunnah Nabi, nenek tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek impahami oleh para sahabat. Namun tidak sedikit orang yang menyimpangkan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, disesatkan di atas ilmu padahal mengetahui. Di paling parah mabuk para jamaah yaitu setelah berilmu tidak diberikan keistiqamahan. Setelah belajar tentang akidah yang benar, belajar tentang manhaj yang benar, tidak ditetapkan, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering berdoa, Rabbana hab lana min Rabbana hab lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan sesatkan hati kami setelah Engkau beri kami petunjuk di atas ilmu. Tak tahu kang ngamarang ya wah teh tuang noh. Jangan sekedar menuntut untuangku. Pengamalan be ya nara beselah gawe sesetang gitu nih. Minta selalu kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita, meringankan usaha kita untuk mengamalkan apa ya pelajarin ta. Rahimani wa rahimam. Nenek aran barakah terus di atas kebaikan walaupun kedi. Kemudian satu-satunya zat ingembang keberkahan nono adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa yang lainnya. Ar-Rabbu huwallazi yubarik wahdahu, dan Rabb Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya ingembang keberkahan. Wal barakatu kulluha minhu. Kemudian ahlapuna keberkahan oleh kan Allah Subhanahu wa taala. Itene tapasang ya hauqalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya enta bagus lenge semuanya. Tidak ada daya upaya kita untuk menolak keburukan atau daya upaya kita untuk mendatangkan kebaikan sendiri. Ahlapuna nono karena Allah Subhanahu wa taala. Jarina lapuna keberkahan nono lekan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekarang ita perkenanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ita ngembeng kesempatan untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek keberkahan lekan Allah yakna semata karena usaha anta doang, kepintaran anta doang, kemampuan anta doang. Tidak ada. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Wa kullu ma nusiba ilaihi mubarak, dan ahlaku ya inisbatan leka Allah Subhanahu wa taala nono akan barakah. Fa kalamuhu mubarak, maka Al-Qur'an nono adalah kalamullah yang mubarak. Wa rasuluhu mubarakun, dan begitu juga Rasulnya adalah sosok yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu, yang diberkahi pada badannya, yang diberkahi pada amalannya, yang diberkahi pada umurnya. Jadi amalan iberkah nono adalah amalan sunnah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok imberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakatun hiya fi'luhu tabaraka wa ta'ala, wal fi'lu minha barakah. Jadi barakah nono adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ida ingembang keberkahan, perbuatan Allah. Kemudian yang kedua, barakatun tudafu ilaihi idafatur rahmah wal 'izzah. Barakah nono pepa
sandaran kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, yang maha kuat. Wal fi'lu minha tabaraka wa lihada la yuqalu li ghairihi dzalik. Maka kita katakan tabarakallah, tabarakar rahman, maha suci Allah. Ya tak kanggo timpa selain Allah gitu tabaraka. Ida ngambiang EP berkah, karena ida nono berkah ya nak kanggo ya. Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang Allah berikan pada badannya keberkahan, namun keberkahan nono lekan Allah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, supaya apa? Ya kita rancu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam keberkahan, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan. Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu safar, para sahabat kekurangan air. Lantas diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang air tanah ini, ya tak cukup lek luit tanah ini aja ya Rasulullah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Kah, ketinggang aku tangkap diberi syai yah kedik ini." Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya dan ya, para sahabat melihat air itu mengucur dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan Nabi, lagu ingembang keberkahan nona adalah Allah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau pada tuji dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan. Tuji Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan bendera perang kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, dan sahabat Ali kenyakanda sakit mata. Kenyakanda sakit mata. Kemudian dipanggil sahabat Ali radhiyallahu anhu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sahabat Ali nono apa? Empapah lidah, dibopong. Ya, enden Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sakit mata anda, ya ada begitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, fabasaqa fi yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berludah pin tangannya sendiri, wa masaha ala ainai, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua mata sahabat Ali, langsung fabari'a, langsung sembuh seketika. Namun bukan karena semata kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengizinkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung meniup ya mata Ali radhiyallahu, sahabat Ali radhiyallahu anhu langsung ditiup, dan seketika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Kak tak nyoba-nyoba itanengkan ini lagu. Ya, tidak ada pada guru kita atau siapapun. Nono kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya zat satu-satunya yang memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Watabarruk wa fihi fawaid. Pada kata-kata tabarruk, mencari berkah, ngalap berkah, ini beberapa faidah. Al-ula at-tabarruk istida'a barakah, istida'ul barakati wastijlabiha
wastijlabuha wal 'abdu huwa alladhi yuqsadu dzalik. Qalahu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya keberkahan nono adalah istida'aul barakah wastijlabiha, yaitu tabarruk. Aran tabarruk nono mengharapkan keberkahan atau menetapkan suatu keberkahan, mencari berkah dengan berbagai macam cara tentunya. Ada dengan cara yang syar'i, ada yang dengan yang gair syar'i. Kemudian keberkahan nono ada tabarruk nono, mencari berkah nono ada dengan cara yang masyru', ada gair masyru'ah yang tidak syariatkan. Wa tabarruk al-masyru' ma dalla asy-syar'u 'alaihi wa jaa'a bihi ad-dalil. Adapun tabarruk, mencari berkah yang dibolehkan adalah ketika syariat, ketika Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ini yang berkah. Ketika di dalam sunnah nono ngete Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, wajah bihi dalil, dan tentunya dengan ada dalil, bukan sekedar pengakuan atau bukan penetapan lekan ita inggeto oh nene berkah ya. Seperti apa di dalam amalan yang berkah nono, salat, menuntut ilmu, puasa, berkah dan ini ada dalilnya. Kemudian Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjidil Haram, nene berkah. Mun masjid tadi ini bagaimana? Berkah juga. Selama itu masjid pasti berkah. Namun para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kak tapada yang keberkahan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, marak masjid-masjid yang lainnya. Tidak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Was-salatu fil Masjidil Haram", satu salat di Masjidil Haram berapa? Mi'atu alfi salatin ala ghairihi. Bandingan kali solat pin Masjidil Haram nono, satu siu kali solat pin masjid lain. Solat ini. Wasalatun fi masjid hadha. Nabi gitu, dan solat satu kali solat pin masjidku. Ka alfi salatin fi ghairihi. Mara siu kalinta solat pin masjid lain. Ya. Kemudian wa salatun fil Masjidil Aqsa ka 500 salatin fi ghairiha. Kemudian kali salat di Masjidil Aqsa mara 500 kali salat pun masjid selain Masjidil Aqsa, illa al-Masjidil Haram wal Nabawi, kecuali pin Masjid Haram dan Nabawi. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi na ilangan talak kanggo laku keberkahan pahala solat lebih no, cuman pin telu masjid no ya na pin lain karing ke makem
ya, melakukan perjalanan khusus ya ke daerah-daerah tertentu untuk mencari keberkahan tempat ya nara. Enggak telu nonon sebutan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestin. Dan di dalam sebuah riwayat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasuddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa wa Masjidi hadha. Kak pada berniat meta berkah melakukan perjalanan. No. Kecuali timpa telu masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Enggak nono. Dan siapapun itu, hatta kepada makam Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya nara keutamaan nah. Kumbe mun makam-makam ya nara isina mampu. Kan lebih aneh. Tanya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan ketaatan. Kah na jelas ka juru arak dalil nampuk tagawe ya. Bukan sekedar alasan meta berkahna doang. Engkat meta berkahna ini ya na kanggo, kecuali arak dalil inunjukkan bahwasanya tempat nono berkah. Bahwasanya ini disyariatkan untuk mencari keberkahan pada tempat tersebut. Cukup kadlangan temeta keberkahan no mon yakna bauli talah telu masjid no santuni anak yatim berkah, beri makan orang miskin berkah, banyak berimpak berkah, nah terjamin kehidupan keluarga entah berkah, solat tepat waktu pin masjid tak berkah. Ini ya bentuk berkahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah pin masjid, secara umum pin masjid, keutamaan berjamaah lebih utama, lebih berkah, lebih luwih keutamaannya. Pin awal apa arti berkahno? Luwih, bertambah. Keutamaan solat pun masjid dengan berjamaah lebih utama ketimbang solat mesak-mesak balik. Benar ginta keliling-keliling doang meta keberkahan ya nara. Dalil menunjukkan bahwa tempat nono memang ada keberkahannya atau disyariatkan seperti itu. Solat jamaah pin masjid jaya tawah. Mbekelekan tagin mu berkah. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini beberapa hal ya berkaitan dengan tabarruk, baik itu tabarruk yang masyru' ataupun tabarruk yang tidak masyru' atau tabarruk yang dilarang. Kemudian insyaallah pertemuan yang akan datang yaitu bagaimana macam-macam bentuk tabarruk yang dilarang tersebut. Pirake macam nah, mbe bentuk-bentuk nah, mbe ke contoh nah. Insyaallah ta sambung ya pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngembang ita ilmu bermanfaat, amal saleh, kemudian mebasang ita lekan segala kesyirikan dan khurafat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan.